Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya pribadi atas nama Muhammad Yazid Mutaqin dengan NIM 126305201 kelas BSA 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rangkuman materi untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Lughah dengan dosen pengajar Ibu Asna Andriani, Magister Humanisme. Yakni yang pertama yaitu tentang ilmu lughah. Di sini meliputi beberapa penjabaran. Yang pertama yaitu dalam segi pengertian. Apa sih pengertian ilmu lughah? Ilmu lughah ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah, di mana melibatkan dengan unsur sinkronis, diakronis, dan komparatif, serta berkaitan dengan suatu objek tertentu. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu lughah. Ruang lingkup ilmu lughah yaitu yang pertama linguistik umum, yakni suatu ilmu bahasa yang sifatnya itu umum. Yang kedua yaitu linguistik historis. Linguistik historis di sini dalam arti yaitu sebuah ilmu bahasa yang mempelajari tentang suatu perkembangan dari bahasa tersebut. Yang ketiga linguistik komparatif, yakni ilmu yang membahas tentang perbandingan antar beberapa bahasa dengan perkembangan sejarah dari suatu bahasa tersebut. Yang keempat yaitu linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif yaitu ilmu yang berkaitan dengan suatu pemberian deskripsi atau istilahnya pemberian suatu penjabaran dan analisa bahasa. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat ilmu lughah. Tujuan dari ilmu lughah sendiri yaitu untuk memberikan sebuah kajian dalam sistem percakapan, seperti contoh pidato, surat menyurat, dan lain sebagainya, sehingga seseorang mampu berbicara dengan baik dan juga menulis dengan baik pula. Manfaatnya yaitu memahami dan mengkaji suatu bahasa secara mendalam, mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya, serta dapat menumbuhkan sikap moderat terhadap suatu bahasa tertentu. Terusannya yaitu perbedaan antara ilmu lughah dengan fikih al-lughah. Di sini dalam cara garis besar, ilmu lughah sendiri yaitu membahas tentang sebuah bentuk kajian bahasa untuk bahasa. Sedangkan fikih al-lughah sendiri itu yakni mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan tentang budaya. Jenis-jenis linguistik. Jenis-jenis linguistik ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu linguistik deskriptif, yakni kajian kebahasaan yang mana cara mengkajinya tersebut dilakukan dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Yang kedua yaitu linguistik historis komparatif, yaitu jika dipandang dari sisi pendekatan objek, yang mana kajiannya tersebut dilakukan dengan cara membandingkan dari berbagai umpun serta perkembangan bahasa yang sesuai dengan sejarah yang ada. Yang ketiga linguistik kontrastif,
linguistik kontrastif itu sendiri berarti dalam arti kajian ilmu kebahasaannya membandingkan antara suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Yang keempat, linguistik sinkronis, yaitu kajian tentang struktur bahasa yang sesuai dengan zaman ia berada. Yang kelima, linguistik diskronis. Linguistik diskronis di sini meliputi kajian dalam suatu bahasa yang tidak ada batasan atau unsur waktu tertentu. Cabang-cabang linguistik. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu fonetik dan fonologi. Apa sih pengertian dari kedua hal tersebut? Yang pertama, fonetik sendiri menerangkan tentang bunyi-bunyi yang dihasilkan, sedangkan fonologi itu mempelajari tentang fungsi bunyi yang digunakan untuk dalam hal membedakan atau mengidentifikasi sebuah kata. Yang kedua, morfologi. Morfologi di sini yang dimasukkan ialah sebuah cabang linguistik yang mana untuk menganalisis dan proses dalam pembentukan suatu kata. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis ialah membicarakan sebuah kata-kata yang ada kaitannya dengan kata atau unsur lain. Yang keempat, semantik. Semantik ialah cabang linguistik yang sistemnya itu untuk mempelajari dalam hal atau perihal makna kebahasaan. Yang selanjutnya yaitu tentang sebuah bahasa. Kita sendiri itu sudah tidak asing yang namanya bahasa, karena sudah menjadi hal yang wajar dilakukan dalam setiap harinya. Apa sih bahasa itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa terlebih dahulu, yaitu bahasa adalah sebuah kemampuan manusia dalam berkomunikasi antar sesama dengan menggunakan sebuah tanda. Sebuah tanda di sini dalam arti seperti contoh gerakan tubuh seperti tangan mengisyaratkan bla bla itu menunjukkan ke sebuah tempat, atau dengan tanda seperti ucapan atau kalimat yang keluar dari anggota tubuh manusia, yaitu mulut. Yang kedua yakni karakteristik bahasa. Di sini meliputi tentang bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu arbiter, dan yang terakhir bahasa itu konvensional. Yang pertama tadi bahasa sebagai sistem. Gimana sih maksudnya? Sistem yang berarti susunan teratur yang berpola membentuk suatu keseluruhan yang di situ polanya itu mencakup sebuah pola yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua tadi bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang di sini adalah sebuah studi atau ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi sendiri memiliki arti, kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan tekanan udara.
Bunyi bahasa sendiri itu akan dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat artikulatoris. Selanjutnya bahasa itu arbiter. Apa sih itu? Arbitrer di sini berarti sewenang-wenang, yang berubah-ubah dan tidak tetap. Istilahnya yaitu tidak ada hubungan wajib antara wujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud. Seperti contoh, mengapa sih harus cicak, kok enggak kacik, gitu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya bahasa itu konvensional. Apa sih? Gimana sih maksudnya? Pasti terngiang-ngiang dengan istilah itu. Nah, maksudnya di sini ialah semua unsur kebahasaan itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu dapat digunakan untuk mewakili konsep yang akan diwakilinya. Misalnya kata mas, nah gitu, dalam bahasa Jawanya kalau mau manggil kakaknya kan mas, itu harus sesuai dengan unsur kaidahnya, nggak boleh dibalik-balik seperti sam, mas menjadi sama, nggak boleh gitu, nggak boleh. Selanjutnya yakni tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini yang pertama yaitu sebagai alat untuk saling berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua sebagai sebuah metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Yang ketiga yakni sebagai perwujudan suatu identitas, baik itu identitas suku dan ras dalam suatu bangsa tersebut. Selanjutnya tentang klarifikasi bahasa. Yang pertama yakni klarifikasi genetis atau sebuah garis keturunan. Yang kedua yakni klarifikasi tipologis, yakni atau tipe dalam penataran bahasa atau tipe-tipe penuturan bahasa gitu, insyaallah. Yang ketiga yakni klarifikasi etnologis atau ras. Di sini yang dimasukkan ialah memandang pada warna kulit, bentuk dan jenis rambut. Selanjutnya bahasa lisan. Bahasa antara bahasa lisan, tulis, aksara dan ejaan. Yang pertama yaitu bahasa lisan. Bahasa lisan di sini adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia melalui perantara organ tubuh mulut dengan menggunakan kata-kata yang bersifat alami dan bunyi bahasa yang secara bersamaan. Yang kedua yakni bahasa tulis. Bahasa tulis, apa sih itu bahasa tulis? Bahasa tulis ialah suatu bahasa yang disampaikan oleh seseorang yang mana dalam pengkajiannya itu berupa bentuk tulisan atau dalam perkataan yang disampaikan oleh seseorang itu selanjutnya dikaji dalam bentuk tulisan. Alhasil jadilah sebuah buku. Yang ketiga yakni aksara. Aksara adalah sebuah bentuk kepenulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol. Tanda-tanda simbol di sini bisa dikatakan semacam alfabet atau huruf. Yang terakhir ejaan. Ejaan adalah suatu penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang sudah sesuai dengan standar kapasitasnya.
Selanjutnya yakni tentang teori pertumbuhan bahasa, yakni pada umumnya bahasa pada ranah berbagai kalangan sudah menjadi istilahnya sumber alat untuk berkomunikasi antar manusia dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh organ tubuh manusia, yakni mulut. Kemampuan dalam berkomunikasi itu sendiri juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga yaitu betul-betul menguasai sebuah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang akan dituturkannya. Selanjutnya yaitu bentuk variasi bahasa. Yang pertama ragam beku atau frozen. Di sini dijelaskan bentuk variasi bahasa yang memiliki ciri kalimat yang panjang, seperti contoh itu khutbah Jumat, terus ceramah keagamaan, terus seperti kayak orasi gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mencakup tentang kalimat yang panjang, sangat panjang. Oke. Yang kedua yakni ragam resmi. Ragam resmi di sini yang dimasukkan ialah suatu bentuk variasi bahasa yang dipakai dalam seperti pidato, surat dinas, karya ilmiah, terus apalagi ya, pokoknya banyak deh. Pokoknya yang resmi itu bahasanya resmi ya, seperti dalam surat-surat gitu dan lain sebagainya. Yang ketiga ragam usaha di sini dimaksudkan ialah bentuk variasi bahasa yang berorientasikan pada sebuah hasil atau produksi. Yang keempat, ragam santai. Ragam santai ialah sebuah bentuk variasi bahasa yang sering digunakan ketika waktu berlibur atau suasana lagi santai, seperti berlibur dengan keluarga, berlibur dengan teman, berlibur dengan tunangan. Canda. Yang terakhir yakni ragam akrab. Ragam akrab ialah suatu bentuk variasi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi yang mana memiliki hubungan akrab dan dekat. Istilahnya seperti hubungan antar keluarga, saudara, teman akrab dari kecil gitu, apalagi dengan guru dan lain sebagainya. Bahasa pergaulan, pasti tidak asing yang namanya bahasa pergaulan. Di sini diartikan sebagai sebuah bahasa yang sifatnya itu non formal dan hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi pada kalangan pemuda untuk mencoba membangun rasa terhadap kesolidaritasan antar sesama. Yang kedua yakni bahasa internasional. Yang dimaksudkan di sini ialah bahasa yang digunakan untuk informasi, untuk menyampaikan suatu informasi hubungan antar negara dan bahasa antar negara, dan bahasa yang resmi menjadi bahasa persatuan dari suatu bangsa itu sendiri. Yang terakhir yakni faktor umum yang mempengaruhi bahasa. Pertama, faktornya itu mempengaruhi bahasa dan pertumbuhan dalam bahasa anak untuk memperoleh dalam memperoleh
pertama-tama memperoleh bahasa yang apa ya, yang pada dasarnya gitu. Yang pertama faktor usia, yang kedua faktor perbedaan jenis kelamin, yang ketiga faktor kecerdasan, yang keempat faktor kesehatan secara umum. Yang kedua yakni faktor penunjang keberhasilan dalam belajar. Maksudnya belajar bahasa kedua ini istilahnya setelah melalui tahap dari proses awal gitu. Istilahnya apa ya, kayak mempelancar dalam untuk menyampaikan suatu kebahasaan gitu. Yang pertama yaitu faktor konseptual belajar bahasa, yang kedua faktor bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar, yang ketiga faktor kesulitan inter dan intralinguistik, yang terakhir yaitu faktor peranan lingkungan. Yakni selanjutnya beralih ke hubungan linguistik. Yang pertama hubungan linguistik dan ilmu-ilmu lainnya. Di sini dijelaskan suatu paradigma ilmu yang dikatakan sebagai bentuk skema kognitif bersama sebagaimana suatu cara untuk mengerti alam sekeliling, dalam arti untuk memberikan sebuah makna bagi penafsiran terhadap penuh perhatian dalam hal tersebut. Yang kedua yakni hubungan linguistik dan filologi, yakni suatu ilmu yang mempelajari tentang teks sastra dan catatan tertulis, penerapan dari keautentikannya serta keaslian dari pembentukannya dan penentuan maknanya. Yang ketiga yakni hubungan linguistik dan kajian gramatika. Di sini dijelaskan suatu ilmu yang menjelaskan tentang sebab akibatnya proses dalam sebuah ketatabahasaan. Yang keempat, hubungan antara linguistik dan sosiologi. Hubungannya yaitu ialah suatu ilmu yang membahas masalah hubungan variasi bahasa yang disebabkan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan penuturnya yang tidak homogen. Yang terakhir, hubungan antara linguistik dan pengajaran bahasa. Sudah kerap kali diketahui bahwasannya bahasa itu merupakan gaya linguistik yang mencerminkan pengenalan diri dan budaya, serta membantu mengemukakan gagasan dan perasaan, bahkan sampai ke kemampuan imajinatif yang ada pada dalam diri seseorang. Menginjak ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang urgensi linguistik. Urgensi linguistik ini meliputi 5 hal. Yang pertama, urgensi dalam bidang ekonomi. Yang dimaksudkan ialah di sini pasti sudah menjadi bekal bagi seseorang sehingga mampu berbahasa dengan benar, supaya untuk mempermudah sebuah pekerjaan yang mereka lakukan, seperti contoh jual beli di pasar antara pembeli dan penjual. Seperti Pak, saya beli semangkanya 1. Ya Dek, sampean pilih. Oh, ini apakah bagus Pak? Ya Le, bagus Le. Oh ya udah Pak, berapa harganya? Ini 43.000. Oh iya, saya beli 1 Pak. Oke, terima kasih. Ya gitu. Yang kedua, urgensi dalam bidang psikologi. Sudah menjadi bekal bagi seseorang dengan berbahasa secara aktual dalam hal berkomunikasi, di mana ia mampu menganalisa permasalahan yang sedang dialaminya,
Yang ketiga yakni dalam bidang kesehatan. Seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan yang mana mampu menyampaikan segala sesuatu yang didapatkan pada diri pasien dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat yakni dalam bidang agama. Di sini dijelaskan untuk mempermudah bagi seseorang dalam hal menyampaikan kebaikan, terutama dalam hal-hal memberi tausiah atau nasihat yang baik, yang sesuai dengan unsur keagamaan dengan bahasa baik serta sopan. Yang terakhir yakni dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan di sini sudah menjadi bekal bagi seorang guru untuk menyampaikan teori-teori tentang kebahasaan, entah kaidah bahasa, tata cara, proses berbahasa yang baik dan benar. Sekian dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, unzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.